Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ini kesuksesan Yusuf Mansur itu apa karena dia memang pintar melakukan upaya tipu-tipu atau jemaah kita sebenarnya yang bermasalah gitu. Gitu pertanyaan yang diajukan yang membuat kita menjawabnya harus melihat dari berbagai aspek. Pertama dari sisi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ya jujur kita lihat ya, kalau segi berkomunikasi kan hebat sekali dia. Hebat dia, lancar komunikasinya. Ya kan? Bahasa-bahasa dia pilih itu enak. Bahkan hal-hal yang menurut kita nih sebuah perbuatan yang salah, Yusuf Mansur enak aja dia mengelaborasi sebagai suatu kebanggaan. Misalnya apa? Orang kalau masuk penjara kan malu ya. Malu nggak? Masuk penjara ya kan biasanya nggak ada orang baik-baik masuk penjara. Kalau Yusuf Mansur gampang aja dia tuh dengan cengar-cengir gitu. Atau cengengesan lah. Aneh ini dia masuk penjara dia bilang nyantri di pesantren. Kacau nggak? Ini pernah nyantri di pesantren. Padahal dia tuh napi gitu. Masuk penjara. Lalu kasusnya apa dia masuk penjara? Cek aja semua itu tuh. Dia tuh masuk penjara itu diantaranya karena menjual tanah orang. Tanah orang dijual, dilaporin, masuk dia. Itu nggak cukup sampai di situ. Yang di penjara itu ceritanya, dia katanya bisa bicara sama cicak. Bisa bicara sama cicak. Bisa bicara sama semut. Itu kan jelas bohong gitu. Tapi Yusuf Mansur di tengah situasi terjepit itu masih bisa dia menjual cerita bohong. Padahal menurut kawan-kawan di penjara nggak ada perasaan orang bisa bicara sama semut atau bicara sama cicak. Gitu. Iya kan? Perasaan katanya ada nih cerita nih karena ini lama yang sama-sama lu mungkin satu sel mungkin dengan Yusuf Mansur ini. Perasaan lu kita antri makanan duduk-duduk gitu. Dia menurut dia tuh cerita. Cuma kan gini-ginian ini nggak bisa diverifikasi. Karena nggak bisa diverifikasi pasti bohong. Iya kan? Itu yang kita lihat. Jadi Yusuf Mansur memang hebat dia dalam soal apa ya tanda kutip tipu-tipu itu hebat dia. Semua halal aja dia, nggak ada cerita haram-haram gitu. Sikat sama dia. Iya kan? Ada orang misalnya mau ngapusin dosa datang ke Yusuf Mansur pasti dibilang dosa ente udah diapu nih. Karena ada orang sedekah ke dia tuh 1 miliar gitu. Dia sebut sendiri Yusuf Mansur nih para koruptor nih. Oh dia senang tuh koruptor. Udah dosa ente diampuni. Cuma ya karena ya Yusuf Mansur begitu. Lalu jemaahnya gimana? Ada yang mengatakan jemaah kita itu sebenarnya ya, kalau menurut saya itu bukan IQ-nya rendah, enggak. Orang pintar-pintar kok, ada dokter, ada insinyur. Tapi di mana nih kok bisa dia sikat duit sebanyak itu? Pertama ya, kalau menurut saya itu, orang tuh kalau udah mempercayakan kepada dia menganggap dia tuh ustadz, guru. Lihat itu cerita Pak Insinyur Nur Khalik itu yang meninggal kira-kira 2 minggu menjelang Ramadan yang lalu. Kita percaya dia katanya. Kita jadikan guru. Yang ditiru dan digugu. Alah hebat sekali nih. Terus jika dia minta ngumpulin duit, kumpulin aja. Akhirnya apa yang terjadi? Pak Khalik itu sampai nggak punya rumah. Nggak punya rumah dia. Karena disikat oleh Yusuf Mansur. Nggak punya rumah dia. Jadi apakah Pak Nur Khalid itu IQ-nya rendah? Ya enggak, dia seorang insinyur. Tetapi satu mereka percaya dan banyak seperti Pak Khalid ini yang percaya. Percayanya percaya buta. Padahal ditinjau dari hukum apapun Yusuf Mansur nggak layak mengumpulkan misalnya dari segi undang-undang gitu ya. Kan nggak boleh ngambil-ngambil duit masyarakat. Kemudian kalau mau berbisnis gitu. Itu kan bisnis itu dia harus juga ikut sharing. Ini dia modal sharingnya 0. Duit orang begitu dapat dia kabur. Ya.
Kemudian masalah berikutnya di tengah masyarakat, tapi itu kan udah berakhir ya, nggak ada jemaah yang mau dengerin Yusuf Mansur. Dan cerita-cerita tipu Yusuf Mansur itu juga sudah nggak mempan gitu. Orang nggak percaya lagi. Karena di video tuh dia datang ke Korea untuk minta sedekah kepada TKI di sana itu. Nggak ada yang mau. Nggak mau. Kemudian yang perlu dilihat juga itu sokongan birokrasi. Gimana sokongan birokrasi? Kan dulu tuh kan dia pernah melanggar hukum itu Sumansur nih. Kata Menteri apa itu? Menteri BUMN apa Pak Dahlan Iskan saya itu. Udah diperbaiki dulu, ya, diperbaiki sama dia. Diperbaiki, dibantu, diloloskan izin usaha pay trade-nya itu. Sehingga dia menjadi besar gitu, bisa mengumpulkan duit masyarakat secara legal. Legal artinya ada dasar hukum yang dia miliki. Tapi begitu duit mendapat kan dia kabur juga. Nah inilah yang dilihat, ada faktor birokrasinya. Terus sekarang birokrasinya dari mana dia mau masuk? Karena banyak sekali orang-orang yang mau menghempang dia, nggak ada yang boleh, ya kan? Dan di mana-mana orang sudah tahu gitu, dipublikkan siapa Yusuf Mansur. Gitu. Siapa Yusuf Mansur? Orang tahu dia. Jadi ada ungkapan ini dalam bahasa agama itu, ketika kamu katanya kalah dalam suatu pertempuran, itu bukan saja musuhmu yang hebat, tetapi juga Allah SWT itu tidak membantumu. Jadi cerita kita dengan Yusuf Mansur seperti itu. Jadi jemaah itu tidak dilindungi. Kenapa? Karena tidak mempercayakan usahanya itu kepada garis-garis yang sudah dijelaskan oleh Allah. Kan ada tawakal. Tawakal memang perlu, tapi tawakal itu kan harus berdasarkan ilmu. Ya toh? Berdasarkan ilmunya begini. Ini diajak bisnis. Usahanya apa gitu. Perusahaannya apa? Risikonya bagaimana? Siapa yang jamin? Kira-kira gitulah. Tanpa begitu ya nggak bisa. Allah nggak ada menjanjikan jaminan gitu. Sama nih kalau orang-orang kita lihat nih, ini musim hujan misalnya. Petir terjadi di mana-mana. Ini masjid tidak punya penangkal petir misalnya. Lalu di samping dia itu ada rumah yang punya penangkal petir. Kalau yang mempan atau yang kena sambar petir yang mana? Rumah Allah atau rumah yang didiami oleh warga? Ya besar kemungkinan yang kena sambar petir itu adalah masjid. Kenapa? Karena sunnatullahnya atau tawakalnya tidak ada. Kenapa? Penangkal petirnya nggak dipasang. Gitu. Sementara di rumah-rumah warga ini dia pasang penangkal petir. Begitu petir datang, yang mungkin dikena itu adalah masjid. Nah itu sama dengan cerita Yusuf Mansur. Kita ini memperlakukan dia, orang memperlakukan dia ini tokoh agama, jangan diapa-apain. Allahu Akbar. Habis masyarakat disikatnya kalau begini nih. Dia nggak peduli tuh. Usaha orang mau berdakwah aja masih dia tunggangi gitu. Kan itu sering-sering saya bilang tuh. Ini ada Dr. Zakir Naik mau menyelamatkan akidah masyarakat dengan ceramah dan dakwahnya. Yusuf Mansur itu mencoba hadir menunggangi acara itu dan itu pernah dia lakukan. Orang udah tahu itu. Jadi cerita Yusuf Mansur ini menggambarkan kehidupan kita beragama yang sangat complicated. Tapi Yusuf Mansur tahu itu, maka dia mencoba mengambil keuntungan secepat-cepatnya, lalu dari situ dia berinvestasi yang aman, itu di warung steak and shake, di hotel, macam-macam lah, yang pokoknya dia tuh memperoleh uang secara aman, modalnya modal masyarakat, lalu diklaim milik dia. Itulah salah satu wujudnya sekarang itu bernama warung steak and shake. Kalau kita ulang nih berulang-ulang supaya kita memahami semua, tapi ada aja orang bilang nih, ini kok nyinyir itu terus. Ya, masalahnya belum selesai ya, kita harus nyinyir. Ya mudah-mudahan ini memahami realitas Yusuf Mansur ini kita pahami juga dengan suatu situasi yang sangat kompleks, yang kadang-kadang telah membuat masyarakat menjadi korban
dan Yusuf Mansur keluar sebagai pemenang, mengambil harta masyarakat dengan tidak peduli dan tidak punya rasa pri kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.